Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mars 5 akan membahas tentang buku Quantum Leadership di chapter 3 dan 4. Chapter 3 dengan judul The Leader as Pacemaker, Managing the Conflicts of a Multifocal Workplace. Di chapter 3 kita akan membahas tentang chapter objectives, growth and transformation, avoiding unnecessary conflict, identity-based conflict, people and behavior, dan conclusion. Pada bab ini secara objektif kita bisa mengenali prinsip-prinsip kunci resolusi konflik dalam menangani berbagai macam isu berbasis konflik. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip dan proses manajemen konflik dalam latihan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita bisa bedakan antara manajemen konflik normal dan manajemen perbedaan. Keempat, merumuskan wawasan pribadi tentang bagaimana menerapkan keterampilan manajemen konflik sebagai bagian dari peran kepemimpinan. Dan yang kelima, bedakan antara konflik berbasis identitas dan kepentingan dan jelaskan pendekatan terbaik untuk menangani setiap jenis konflik. Pada intinya, inti konflik itu adalah hal yang wajar. Tantangannya adalah untuk mengetahui apa itu ketika itu terjadi dan apa yang harus dilakukan ketika itu dikenali. Untuk apa itu? Pada bagian growth and transformation dijelaskan bahwa semua konflik itu memberikan kesempatan dinamis atau kesempatan yang ada terus-menerus untuk melakukan sebuah pertumbuhan dan juga transformasi. Dan para pemimpin harus memperlakukan konflik tersebut hanya sebagai alat lain dari sebuah kepemimpinan yang baik. Menurut Peter Drucker yang merupakan seorang penulis dan juga seorang konsultan manajemen, sering mengatakan bahwa 90% kepemimpinan itu dapat menangani masalah perilaku manusia sekitar. Walaupun sebenarnya membangun proses yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah tugas yang kompleks. Dalam manajemen konflik, kita memperhitungkan bahwa masing-masing orang berbeda dalam berbagai cara dan terpengaruhi oleh beberapa faktor yang luas, seperti budaya, ras, jenis kelamin, status sosial, dan kelompok berdasarkan pendapatan dan spesifik seperti keyakinan pribadi, posisi keluarga, kesehatan mental, kecerdasan, dan emosional kedewasaan. Semua dapat mempengaruhi onset dan proses dari konflik tertentu. Di buku ini, sumber konflik dibagi atas dua jenis, yaitu yang bersumber dari lingkungan sekitar maupun yang bersumber dari individu itu sendiri. Contohnya yang bersumber dari lingkungan itu ada budaya, kebangsaan, agama, kelas, ekonomi, politik, masyarakat, sumber daya, dan yang terakhir adalah ras. Sedangkan yang bersumber dari individu itu sendiri seperti ego, kepribadian, identitas, hubungan intim atau relasi, keyakinan, persepsi, perspektif, pendidikan, jabatan, dan peran masing-masing orang. Contoh kasus yang diangkat dari buku ini yaitu mengenai pandangan seorang perawat terhadap profesinya. Dalam pandangan perawat, hubungan yang mereka miliki dengan dokter dan administrator selalu mereka lihat secara historis, sepihak, dan bias terhadap mereka. Dan mereka merasa diabaikan atau bahkan dibungkam dan belum menciptakan fondasi yang baik untuk membangun hubungan yang adil dalam menyelesaikan konflik. Dengan kata lain dijelaskan di buku ini bahwa mereka tidak selalu dapat memanfaatkan kedewasaan untuk memikirkan pembangunan, dialog, serta proses resolusi konflik. Kedewasaan dapat mempengaruhi permulaan dari manajemen konflik tertentu. Ini juga memperhitungkan bahwa biasanya pihak-pihak yang berkonflik tidak setara dalam beberapa hal. Misalnya, satu pihak mungkin memiliki substansial keuntungan dari yang lain, misalnya dalam hal pembagian kekuasaan. Nah, manajemen konflik merupakan suatu proses yang harus menciptakan ekualitas. Manajemen konflik harus memanfaatkan mekanisme yang erat mencerminkan karakter dan isi konflik dan menggerakkannya ke arah kesepakatan bersama. Mekanisme ini harus dapat mempertimbangkan sumber dan kontekstual komponen konflik serta elemen konten. Itu juga harus mengatasi kekuatan kebersamaan sehingga setiap ketidakrataan dapat diakomodasi dan proses dapat berlangsung secara seimbang dan adil. Para pemimpin harus memperoleh keterampilan manajemen konflik dasar agar dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik.
Untuk topik selanjutnya mengenai menghindari konflik yang tidak perlu, di mana yang kita ketahui bersama adalah konflik adalah komponen penting dari interaksi manusia dan selalu terjadi di kehidupan manusia. Jadi sebagai pemimpin kita harus pintar-pintar untuk mengelola konflik itu serta mencegah konflik yang tidak penting itu terjadi. Jadi ada beberapa kondisi yang dapat membantu mencegah konflik yang tidak penting itu terjadi. Yang pertama adalah lingkungan komunikasi yang terbuka. Lingkungan dengan kesempatan berdiskusi yang sedikit akan melahirkan lingkungan yang tidak mempunyai kepercayaan dan menghasilkan konflik yang tidak perlu. Jadi peran komunikasi di dalam pencegahan konflik yang tidak perlu itu sangat penting untuk sesama antar pemimpin dan sesama anggota atau bawahan. Kita harus membuka komunikasi yang terbuka sehingga konflik itu dapat dicegah. Serta kondisi yang kedua yaitu kesesuaian antara tujuan kerja organisasi dan profesional. Ketika ada keselarasan tujuan, orang lebih terbuka, kooperatif, terlibat dan suportif dan tidak terlalu marah dan frustasi. Ketika semua orang jelas tentang harapan dan proses, akan ada struktur, lebih sedikit konflik yang dihasilkan. Jadi yang dimaksud ini adalah jika anggota-anggota dari organisasi atau tempat kerja kita mengetahui tupoksinya dan bertanggung jawab serta mengetahui tujuan dari tupoksinya itu, maka sebagian konflik yang tidak seharusnya terjadi itu tidak akan muncul karena sesama anggota sudah mengerti, sudah kooperatif dan sudah tahu bagaimana tujuan dari organisasi atau tempat kerja yang ditempati. Serta kondisi ketiga itu mengelola konflik secara produktif. Nah, di sini peran pemimpin itu sangat penting karena pemimpin harus mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mengenali sumber konflik. Contoh konflik yang harus dikelola secara produktif adalah konflik nilai, konflik informasi, interaksi, konflik kepentingan, dan masalah konflik yang berbasis tim. Jadi ketika ada keselarasan tujuan, orang lebih terbuka, lebih kooperatif, lebih terlibat, dan lebih suportif dan tidak terlalu marah dan frustasi, itu akan meminimalkan untuk terjadinya konflik atau bahkan tidak akan terjadi konflik. Jadi di sini ada jenis-jenis konflik. Yang pertama itu konflik struktural, di mana konflik struktural itu terjadi itu karena adanya ketidakadilan, baik atau ketidakadilan kekuasaan maupun otoritas, serta faktor lain yang mempengaruhi adalah perbedaan lingkungan hidup, baik letak geografis dan demografinya. Nah, jika pemimpin bisa mengontrol baik kekuasaan, otoritasnya, maka akan menghasilkan beberapa keragaman pengetahuan yang tidak akan menimbulkan konflik karena semua bisa menerima. Dan untuk konflik nilai yang bisa diubah di sini agar tidak menimbulkan konflik itu adalah relasi atau hubungan di seluruh dunia atau di berbagai dunia, serta ideologi dan identitasnya, serta faktor luar yang mempengaruhi itu adalah lingkungan hidup. Jadi ketika pemimpin bisa mengontrol jadi keragaman kebudayaan, kultur, agama, dan edukasi, yang tidak akan terjadi konflik atau minim konflik karena kita semua bisa menerima. Dan untuk konflik informasi itu, yang pertama itu kenapa terjadi konflik informasi? Karena adanya perbedaan informasi atau perbedaan interpretasi data yang dikelola atau yang dihasilkan. Dan faktor luar yang mempengaruhi itu perbedaan lingkungan hidup. Jadi ketika kita bisa mengelola itu dengan baik, mengelola perbedaan data atau perbedaan interpretasi data, maka akan menghasilkan ketersediaan spesifik dan relevansi antara semua. Jadi kita
bisa meminimalkan konflik. Dan untuk konflik interaksi, biasanya itu kita bisa mengubah persepsi dari setiap orang atau semua orang, komunikasi dan bahasa, serta faktor yang mempengaruhi itu karena lingkungan hidup. Jadi dia bisa menghasilkan kapasitas, ekspresi, atau ego. Jadi kita bisa kontrol dari insight skillnya. Jadi kita bisa kontrol persepsi kita dan komunikasi serta bahasa. Jadi kalau kita membicarakannya atau komunikasinya dengan baik, maka ego itu tidak akan terjadi. Dan untuk konflik kepentingan itu kita bisa rubah masalah kompetisi dan posisi, politik dan proses, serta lingkungan luar itu yang mempengaruhi ada lingkungan hidup. Nah, untuk kita bisa mengelola dengan tentang kompetisi dan posisi, politik dan proses itu lebih terbuka, lebih kompetitif secara sehat, maka kita bisa menciptakan keinginan yang luas untuk berkompetisi dengan sehat. Identity based conflict. Konflik pada umumnya terbagi dalam dua kategori, konflik berbasis kepentingan dan konflik berbasis identitas. Konflik berbasis kepentingan muncul dari keadaan atau interaksi dan seringkali dapat diselesaikan dengan cepat, sedangkan konflik berbasis identitas jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama. Secara umum, konflik berbasis identitas antara lain, yang pertama, mencerminkan budaya dan keyakinan para pihak. Yang kedua, melibatkan pertanyaan tentang identitas dan rasa diri. 3. Muncul dari komitmen para pihak terhadap nilai-nilai mereka. Keempat, berlangsung lama dan merupakan konflik yang paling sulit untuk diselesaikan. Kelima, dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Apa yang harus dilakukan pemimpin terhadap konflik berbasis identitas ini? Yang pertama, memberikan suara kepada para pihak, di mana tugas pertama pemimpin adalah memberikan suara kepada para pihak dan mendengarkan keprihatinan esensial mereka dan persepsi mereka tentang konflik. Kedua, waktu dan kesabaran. Penyelesaian konflik berbasis identitas membutuhkan banyak waktu, terutama tahap pertama dari proses. Namun, tahap ini adalah yang paling penting dan memerlukan waktu dan kesabaran yang ekstra. 3. Membangun kepercayaan. Sebagian besar pekerjaan awal dalam proses resolusi diarahkan untuk membuat para pihak mengubah cara mereka berpikir tentang satu sama lain dan menyepakati proses dan metode untuk berinteraksi. Keempat, menemukan perbedaan, di mana setiap orang adalah perpaduan unik dari perbedaan, dan perbedaan mereka dari satu sama lain adalah apa yang membuat orang menarik satu sama lain. Kelima, resonansi. Resonansi adalah proses bergerak menjauh dari antagonisme dan menuju identifikasi kesamaan. Melalui pembingkaian refleksif, para pihak mulai mengartikulasikan nilai-nilai dan keprihatinan dan mencari kesamaan untuk membangun dialog. Keenam, penemuan. Selama tahap ini, para pihak mulai melihat beberapa hasil untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan. Itu fokusnya adalah menemukan solusi yang dapat membawa para pihak ke tempat yang damai. Terakhir, tindakan. Di tahap terakhir, dikhususkan untuk menyusun rencana tindakan. Apa yang harus dilakukan pemimpin terhadap konflik berbasis kepentingan ini? Penyelesaian konflik berbasis kepentingan biasanya mencakup 10 langkah. Setiap langkah membutuhkan jumlah waktu yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Dengan melacak dari setiap tahap proses, mediator mampu mendisiplinkan para pihak dan menjaga proses tetap berjalan ke arah yang benar. Yang pertama, membangun hubungan awal, di mana tugas pertama mediator adalah membangun kredibilitas dengan para pihak dan memperkenalkan mereka kepada proses. Kedua, mengembangkan strategi untuk memadu proses. Mendiskusikan pendekatan dan proses serta aturan pelibatan dengan para pihak di muka adalah cara yang baik untuk memperkuat hubungan antara semua peserta. Selanjutnya, membangun kepercayaan, di mana tugas mediator adalah membuat para pihak setidaknya cukup mempercayai proses untuk mendapatkan darinya apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, membangun basis data awal, di mana mediator perlu mengenal para pihak dan masalah sesegera mungkin. Jadi, di awal proses, mediator harus menanyakan para pihak tentang sejarah mereka dan pengalaman mereka.
Selanjutnya, penyusunan rencana mediasi. Pada tahap ini, mediator mempertimbangkan pendekatan dan struktur yang akan digunakan untuk mediasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana pendekatan yang sesuai dengan situasi dan para pihak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontingen yang dapat dilihat sejauh ini. Selanjutnya, membangun kepercayaan dan komunikasi, di mana tugas mediator adalah membuat para pihak setidaknya cukup mempercayai proses untuk mendapatkan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, menjaga proses di jalur, di mana mediator selalu berusaha untuk menggerakkan para pihak ke jalur yang baik. Selanjutnya, memformalkan perjanjian. Setelah semua masalah dalam sengketa telah ditangani oleh para pihak memahami apa yang mereka telah setuju dan menganggap dapat diterima, mediator dan para pihak membuat perjanjian resmi yang jelas dan dapat diterima oleh para pihak. Selanjutnya, menemukan solusi potensial dan menentukan nilainya bagi para pihak, di mana tugas utama mediator adalah membantu pihak bekerja dan menyatakan secara rinci setiap poin kesepakatan di antara mereka, menilai penerapan solusi potensial untuk masalah. Selanjutnya, mencari informasi tersembunyi, agenda, dan minat, di mana mediator terus-menerus fokus pada apa masalah sebenarnya dan menemukan petunjuk yang dapat mengarahkan para pihak menuju solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya, mendefinisikan kekhawatiran dan menetapkan prioritas, di mana mediator setelah memahami masalah awal, memberi para pihak kesempatan untuk menjelaskan persepsi masing-masing dan bagaimana mereka membentuk ekspektasi terkait mereka. Yang terakhir, memulai proses resolusi, di mana mediator dengan jelas menjabarkan aturan keterkaitan di awal, memastikan para pihak memahami apa yang diharapkan dan bagaimana kelanjutannya. People and behavior, di mana pihak-pihak yang berkonflik umumnya mengambil posisi bahwa seseorang harus menang dan seseorang harus kalah. Peran mediator merupakan memastikan bahwa hasil-hasil tersebut tidak terjadi. Jadi, jelas bahwa solusi saling memuaskan yang mungkin dapat mengakhiri konflik secara permanen, di mana mediator perlu mewaspadai taktik ini dan melawan melalui teknik yang baik dan proses yang baik. Selain itu, mediator perlu menyadari ada faktor yang sering mempengaruhi hasil dari proses resolusi konflik. Nah, ada beberapa di antaranya. Yang pertama, teknik komunikasi. Mediator harus selalu mendengarkan dan tidak hanya mendengarkan, tetapi mendengarkan secara aktif, di mana terus-menerus menyatakan kembali poin-poin dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua pihak dan mengeluarkan masalah secara terbuka. Pengaturan dan jadwal rapat, di mana tempat pertemuan yang disediakan harus nyaman dan tidak memihak dari salah satu dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah sikap. Mediator datang dari semua jenis latar belakang dan memiliki semua jenis kepribadian. Jadi, jika tidak ada kecocokan yang baik, mediator akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan proses. Ya, mungkin sampai proses tersebut berhenti. Selanjutnya adalah pertukaran informasi, di mana selama proses resolusi konflik banyak sekali informasi yang diberikan. Semakin akurat informasi, maka akan merubah di antara para pihak yang mengikuti rapat tersebut. Mediator juga berusaha memastikan para pihak memiliki informasi yang mereka butuhkan. Berikutnya adalah penggunaan ahli. Mediator mencoba memberikan para pihak untuk mengakses ke apapun yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan konflik mereka. Buku Quantum Leadership itu intinya adalah ingin membahas bagaimana menyelesaikan konflik itu. Apakah penting menyelesaikan konflik di sebuah organisasi? Ternyata sepenting itu. Nah, menyelesaikan konflik adalah bagian mendasar dari mengelola hubungan manusia. Semua hubungan itu memiliki potensi konflik yang tertanam jauh di dalamnya. Terutama dalam sistem perawatan yang kita tahu, sistem perawatan ini tuh semakin beragam, semakin bervariasi, dan semakin banyak level masalahnya. Terutama bagian para profesional dengan latar belakang dan peran yang sangat berbeda dituntut untuk bekerja sama, seperti contohnya dokter, perawat, ahli-ahli lain seperti fisioterapi. Itu dia harus
bekerja sama dengan manajemen keuangan, direktur rumah sakit, di mana dokter inginnya sebuah kesehatan pasien, tapi direktur rumah sakit inginnya sebuah keuntungan bagi rumah sakitnya. Itu kan sebuah konflik yang tidak akan ada ujungnya gitu. Oleh karena itu, para pemimpin harus memahami elemen-elemen dasar dan mempelajari keterampilan-keterampilan penting dari manajemen konflik. Sejauh seorang pemimpin mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan mengambil peran fasilitator resolusi konflik, ia akan memperkuat hubungan antara profesional kesehatan dan yang paling penting meningkatkan efektivitas perawatan kesehatan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan pindah ke chapter 4. Di chapter 4, kita akan membahas yang pertama, chapter objektif. Yang kedua, leadership fitness in the new millennium. Yang ketiga, vulnerability. Yang keempat, power. Yang kelima, cycle of vulnerability. Yang keenam, new relationships. Yang ketujuh, complexity communication. Yang kedelapan, strategies for cultivating leadership vulnerability. Yang kesembilan, is there a choice? Dan part ke-10 adalah conclusion. Pendahuluan. Orang-orang yang berevolusi menghormati pandangan yang berbeda, memahami bahwa makna hidup dapat ditemukan di mana-mana. Mereka terbuka, selalu belajar dan berkembang. Orang yang berevolusi mengetahui bahwa hanya ada satu kebenaran, tetapi banyak cara yang berbeda untuk melihatnya, menurut Land Secretariat. Masuk ke chapter objektif, di mana tujuan dari bab ini setelah menyelesaikannya, para pembaca akan dapat yang pertama, memahami kerentanan sebagai sifat kepemimpinan yang positif. Identifikasi 4 keterampilan hubungan penting yang mendukung kepemimpinan yang rentan. Yang ketiga, membahas proses kompleksitas komunikasi. Yang keempat, mampu mengevaluasi komunikasi terbuka sebagai sarana untuk meningkatkan keahlian kepemimpinan. Dan yang terakhir, mengkritik kepemimpinan yang rentan sebagai keharusan moral. Intinya adalah para pemimpin organisasi kuantum pasca milenium harus mampu menggunakan sumber daya secara efektif dalam lingkungan mereka, di mana mereka juga harus berani mengambil resiko, menyadari bahwa rekan kerja mereka itu berasal dari berbagai macam latar belakang, dan menyadari bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan gambaran yang utuh. Betapapun baiknya komunikasi mereka satu sama lain, di mana akhirnya mereka harus menggunakan strategi baru berdasarkan prinsip kerentanan jika mereka ingin berhasil merancang sistem perawatan kesehatan. Leadership Fitness in the New Millennium. Profil kebugaran kepemimpinan sangat berbeda dari masa lalu. Ketika peran kepemimpinan di milenium baru, para pemimpin menemukan diri mereka dalam lingkungan ketidakpastian yang besar. Dan untuk memanifestasikannya, mereka perlu merasa nyaman dan mengambil resiko dan memperluas batas pemikiran dan praktik saat ini. Mereka juga harus mampu melatih karyawan, di mana karyawannya harus mampu untuk berkembang, mengembangkan karakteristik kinerja yang sama, melibatkan staf untuk bekerja secara kolektif, untuk menafsirkan peristiwa perubahan dengan cara yang masuk akal, sangat penting untuk kesuksesan. Kemudian di sini juga untuk pengambilan risiko dan peregangan diperlukan karena adanya beberapa alasan, misalnya di mana masa sekarang dan masa yang masa sekarang dan masa yang lalu itu sangat berbeda, di mana keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang itu adalah era teknologi, sangat berbeda dengan yang dibutuhkan di era industri. Bahwa praktik komando dan kontrol birokrasi di masa lalu tidak dapat dianggap efektif dalam lingkungan baru. Lingkungan di mana distribusi pengetahuan telah diubah secara radikal dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengolah lingkungan adalah belum berkembang. Dalam hal ini juga pemimpin kuantum itu selain mencontohkan semangat ketidaklengkapan,
harus juga beralih dari mengelola konten ke membimbing proses dan hasil berulang-ulang lagi sampai pesan akhirnya itu muncul. Nah, selain itu para pemimpin dari berbagai profesi perawatan, kesehatan perlu mempertahankan fokus dalam pembuatan kerangka kerja baru untuk masing-masing profesi, di mana kerangka tersebut memungkinkan mereka untuk memahami dan mengelola masa depan daripada mempertahankan masa lalu. Dari proses ini, mereka juga perlu meneliti hubungan antara profesi, memikirkan layanan khusus yang diberikan oleh masing-masing profesi, dan dapat menilai layanan ini di pasar. Jika layanan yang dan dalam hal ini layanan yang menambah nilai akan dipertahankan, sedangkan layanan yang tidak akan menambah nilai itu akan dihilangkan. Yang ketiga adalah vulnerability, di mana itu biasa disebut dengan kerentanan. Di era industri, kerentanan dalam diri seorang pemimpin dipandang sebagai kelemahan, di mana memang kata kerentanan ini cenderung memunculkan gagasan kerentanan terhadap cedera fisik atau emosional atau pengaruh korup, di mana jenis kerentanan ini sangat berbeda dengan jenis yang dibutuhkan para pemimpin di era teknologi ini. Inti dari kerentanan di mana seperti istilah yang digunakan dalam buku ini, keterbukaan terhadap orang lain dan ide-ide baru. Di mana di gambar keempat, keterbukaan terhadap ide baru akan pengakuan keterbatasan pribadi, perasaan kecukupan dan kesadaran diri akan kekuatan dan kelemahan. Tidak adanya ego dan percaya pada orang lain, tetapi ada pun hambatannya di mana sikap acuh tak acuh, arogansi, ego yang kuat, takut kehilangan kendali, takut ketahuan atas keyakinan, dan juga dia akan lebih kebal terhadap kecemasan dan juga kelelahan, di mana sakit dan terlalu banyak bekerja. Nah, ini adalah hambatan yang terjadi bila dimanfaatkan kerentanan kepemimpinan tersebut. Di mana kerentanan kepemimpinan ini bukan tentang kelemahan atau ketidakmampuan, tetapi anggota inti dan koleganya tidak ingin pemimpin menjadi lemah, sakit, atau merengek, tetapi mereka mencari kekuatan dan kepercayaan diri. Jenis-jenis kepercayaan diri yang memungkinkan seseorang untuk mengakui keterbatasannya dan tidak mempertahankan sikap kekebalan terhadap kecemasan tersebut. Jadi pentingnya pemimpin itu, dia mampu memeriksa keyakinan yang telah lama dipegang dan mengubah sikap pikiran seseorang tanpa merasa tidak mampu. Dan pemimpin mampu mengenali keterbatasan dan kekuatan pribadi seseorang dan bekerja dari identitas pribadi yang jelas. Nah, menurut Tobert, tahun 2000, kerentanan secara paradoks yang sangat kuat ketika kekuasaan dijalankan oleh seseorang pemimpin yang tetap rentan atau terbuka untuk transformasi, hasilnya akan menjadi transformasi sukarela pada orang lain daripada sekedar eksternal kekuasaan dan kepatuhan atau resistensi. Selain itu, tidak ada gunanya takut ketahuan atau kehilangan kendali, karena pada kenyataannya tidak seorang pun yang memegang kendali. Hubungan dalam organisasi kuantum ini didasarkan atas 3 prinsip. Prinsip yang pertama, kekuasaan adalah komoditas pluralis, bukan elitis. Yang kedua, keanekaragaman itu sangat berharga. Dan yang ketiga adalah batasan pribadi harus didefinisikan dengan jelas. Prinsip-prinsip yang ini digunakan memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan hubungan baru dan lebih efektif. Selanjutnya di bagian power atau kekuasaan dijelaskan bahwa gagasan dari sebuah kekuasaan itu memiliki konotasi yang positif dan juga negatif, dan sering menghasilkan perasaan ambivalensi atau bercampur aduk. Hal itu dikarenakan kekuasaan dikaitkan dengan ide-ide yang saling bertentangan mengenai kekuatan, pengaruh, paksaan, dan dominasi, sehingga sulit untuk dipahami. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu memahami hakikat dari kekuasaan dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nah, hakikat dari kekuasaan itu yang pertama,
Para pemimpin kuantum menganggap bahwa kekuatan timbul tidak hanya dari individu, melainkan dari kelompok. Mereka memandang kekuasaan terletak pada setiap orang, tidak terpusat pada kelompok elit tertentu, dan mereka memberlakukan pelaksanaan kekuasaan yang sah sebagai hak milik dari setiap orang. Yang kedua, dalam organisasi kuantum, respon terhadap sentralisasi bukanlah desentralisasi, melainkan unsentralisasi. Yang ketiga, disesuaikan dan hierarkinya. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang baru di saat terjadinya perubahan. Di sini dimaksud the cycle of vulnerability adalah suatu siklus di mana siklus ini akan membahas sebuah kerentanan dalam organisasi yang akan merubah sebuah kerentanan itu menjadi suatu kelebihan ataupun solusi. Dari siklus tersebut ditemukan 6 siklus, diantaranya 1 atau yang pertama, kita harus mengambil kerentanan kita sendiri di suatu organisasi. Maksudnya apa sih? Jadi kita mampu mengetahui masalah yang ada di organisasi atau sebuah kesalahan atau negatif yang ada di sebuah organisasi yang kita miliki. Nah, kita dari kelemahan-kelemahan itu kita bisa memanfaatkan suatu kelemahan itu menjadi rancangan atau solusi yang merubah organisasi itu lebih baik ke depannya, sehingga organisasi tersebut menjadi lebih baik daripada kita hanya menjadi orang yang kaget atau panik dan kehilangan kendali. Nah, tahap kedua, setelah kita tahu masalah kita, apa yang negatif-negatif dari organisasi kita dan masalah-masalah yang ada di organisasi kita ambil aja resikonya. Tahap kedua itu kita ambil aja resikonya. Di buku ini kita disuruh mengambil aja resikonya. Kenapa kita disuruh mengambil resiko? Di sini kalau kita mengambil resiko, ada beberapa dampak yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita didorong untuk kreativitas. 1. Kedua, mendukung dan mengutak-atik sebuah masalah perencanaan. Terus di resiko ini kita bisa evaluasi terus-menerus dan memungkinkan kerentanan itu menjadi dihindari sebagian besar. Maksudnya terhindar. Lalu kita bisa lihat tuh mana pemimpin yang lebih ingin mengambil resiko atau dia mundur dari suatu masalah. Nah, selanjutnya setelah kita lihat suatu organisasi itu mau mengambil resiko atau tidak, ketiga, kita buat organisasi itu menjadi luas kapasitasnya. Pada langkah ketiga ini, si pemimpin organisasi bekerja untuk memperluas kapasitas organisasi. Di sini pemimpin harus mencari potensi baru dan memanfaatkannya. Biasanya potensi ini tuh sebagian terletak di dalam organisasinya, misalnya karyawan baru serta karyawan lama dalam program pendidikan berkelanjutan. Itu merupakan 2 sumber utama potensi yang dapat diservis. Jadi intinya pemimpin ini harus mencari potensi yang ada setelah terjadinya tahap kedua yang tadi itu, di mana orang-orang mengambil resiko, di mana dampak yang kita ambil resiko itu kan tadi menjadi kreatif. Nah, di situ tuh muncul. Di tahap ketiga ini akan muncul nih, harusnya kita bisa dapatkan orang-orang yang kreatif tersebut. Lalu tahap keempat, menghayati kenyataan baru. Nah, yang keempat ini dari tahap 1, 2, 3
dimana kita tahu kerentanan kita, kelemahan kita, terus kita mau mengambil resiko, terus kita mampu memperluas kapasitas potensi yang ada di dalam organisasi kita. Lalu kita hayati kenyataan yang terjadi setelah kita lihat, oh ternyata potensi karyawan kita ya cuma segini gitu. Nah, makanya dari itu kita kembangkan, kita hayati, oh ya udah kenyataannya seperti itu ya kita catat, kita dorong yang tadinya cuma minimal karyawannya jadi maksimal kerjanya karena kita mampu nge-push. Jadi yang kenyataan yang kita hayati itu, oh ternyata anak ini cuma sampai sebatas level 1, kita push lagi sampai maksimal. Jadi bisa tuh kita latih orang lain untuk mempertahankan atau membangun pengetahuan baru. Nah, di tahap kelima itu tahap mengevaluasi hasil. Setelah tahap 1, 2, 3, 4 terlewati, lalu kita evaluasi hasilnya. Nah, di sini evaluasi itu menggunakan matriks pengukuran kinerja kerangka kerja untuk menilai dampak indikator yang dipilih pada kinerja organisasi dan dapat membantu meminimalkan kecenderungan untuk membuat keputusan berdasarkan satu indikator positif. Nah, contohnya di tampilan 4 ini matriks pengukuran kerja itu diantaranya menggunakan indikator kualitas, produktivitas, dan biaya. Lalu yang diambil dari pelanggan, karyawan, dan reputasi organisasi. Nah, reputasi organisasinya. Nah, dari indikator kualitas, pelanggan kepuasannya gimana, sama si karyawan kepuasannya gimana. Terus produktivitasnya, si pelanggan itu waktu layanannya gimana, dia dilayani lama enggak. Terus karyawan, ada enggak pergantian karyawan, atau jangan-jangan dia hanya tempat kerjanya di situ-situ aja, jadi dia enggak terdorong untuk mengembangkan potensinya. Terus kalau dari reputasi organisasi, margin laba bersihnya gimana. Nah, terus dari biaya karyawan, biaya layanan atau unit atau produk itu gimana. Terus biaya tenaga kerjanya itu gimana bagi karyawan, dan biaya administrasi di organisasi tersebut atau rumah sakit tersebut gimana tuh. Jadi kesimpulannya yang nomor 5 itu buat matriks indikator kinerja, pengukuran kinerja. Nah, indikatornya adalah indikator kualitas, produktivitas, dan biaya, dan diambil dari karyawan, pelanggan, dan organisasi. Siklus nomor 6 yaitu mensyukuri ilmu baru yang didapat. Jadi apapun masalahnya, resikonya, pasti ada sesuatu ilmu baru yang didapat. Nah, ilmu baru yang didapat itu kita pahami, kita syukuri, dan kita evaluasi ke depannya bagaimana caranya ilmu baru itu kita terapkan di organisasi kita ke depannya supaya organisasi kita lebih baik. So, kesimpulan dari siklus vulnerability ini adalah you must take a risk, terus stretch organizational capacity, lalu live the new capacity, lalu evaluation atau lihat evaluation outcome-nya, terus cherish new knowledge and become vulnerable.
New relationship bisa dilihat dari gambar di mana global diversity berhubungan dengan honoring diversity. Honoring diversity berhubungan dengan karakter. Global diversity terbagi menjadi occupation, geografi, gender, language, culture, age, religion, dan education. Sedangkan karakter berhubungan dengan trust, self-disclosure, dan open communication. Jadi bisa disimpulkan, manusia berbeda lebih dari sekedar jenis kelamin, ras maupun etnis. Manusia tumbuh di lokasi yang berbeda, berbicara dengan bahasa yang bermacam-macam, menjalankan agama yang berbeda, dan melahirkan generasi yang berbeda pula. Berdasarkan berbagai perbedaan di atas, mustahil kita akan mengalami kondisi yang sama pula. Oleh karenanya dianjurkan untuk membangun hubungan baik kepada sesama. Pembahasan selanjutnya mengenai kompleksitas komunikasi. Nah, kompleksitas komunikasi ini disajikan sebagai proses terpadu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Ini membutuhkan kepekaan terhadap banyak sekali hubungan timbal balik dan saling ketergantungan yang merupakan karakteristik dari organisasi kuantum. Kompleksitas komunikasi ini berdasarkan 3 perilaku: mendengar secara kritis, bertanya secara kritis, dan berpikir secara kritis. Nah, istilah kritis ini tidak boleh dianggap berkonotasi negatif. Itu dimaksudkan untuk memiliki arti yang kurang lebih sama dengan analisis. Tentang strategies for cultivating leadership vulnerability. Di mana di bagian ini kita akan membahas 2 strategi untuk mendorong kepemimpinan supaya kita tahu kepemimpinan ini kerentanannya seperti apa dan transparansinya seperti apa. Nah, maka di buku atau artikel Quantum Leadership ini dibahas tentang 2 strategi terbesar. Salah satunya adalah komunikasi terbuka dan sindikasi. Apa sih yang dibahas komunikasi terbuka ini? Intinya dibahas tentang apapun rapat yang dibuat oleh organisasi itu harus secara terbuka, baik prosesnya, materialnya, waktu, lokasi, tempat, dan anggotanya itu siapa aja itu harus terbuka dan harus didokumentasikan secara rinci dan direkam secara rinci satu persatu prosesnya, dan bisa kita periksa setelahnya, kita evaluasi setelahnya, kita bisa usulkan dari publiknya, seperti itu. Nah, semua itu sudah tercantum dan semua itu berprinsipkan oleh undang-undang, prinsip dasar undang-undang rapat terbuka, seperti gambar tabel di gambar 46 ini. Nah, salah satunya di nomor 1 di prinsip dasar undang-undang rapat terbuka tersebut, yaitu nomor 1, rapat dianggap sebagai pertemuan yang dapat terjadi tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui perangkat teknologi. Di mana di sini dia ingin berbicara bahwa rapat itu tidak hanya harus langsung di tempat bertemu tatap muka secara offline, tapi apapun kendalanya itu bisa dilaksanakan secara teknologi seperti video call, terus seperti Zoom meeting, seperti Google meeting, itu bisa dilakukan. Kedua, di poin 2 ini semua pertemuan badan publik harus merupakan pertemuan terbuka dan semua orang yang menginginkannya harus diizinkan untuk menghadiri dan mendengarkan musyawarah dan proses. Nah, di undang-undang rapat terbuka di poin kedua ini dia meminta supaya siapapun tuh bisa mengakses ke rapat tersebut. Itu yang disebut terbuka. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak ada yang dibatasi. Jika memang ada publik yang mau mendengar, publik yang mau ikut serta, publik yang mau tahu, itu diberikan kesempatan. Contohnya seperti pembuatan regulasi atau perubahan regulasi yang dibuat DPRD. Nah, masyarakat tuh boleh tahu, bahkan harus tahu, karena kita sistemnya itu sistem musyawarah dan mufakat. Makanya masyarakat tuh harusnya diikutsertakan dalam sebuah rapat tersebut. Seperti contohnya, misalkan salah satu anggota ketua BEM dari salah satu universitas seperti UI misalnya diikutsertakan untuk melihat proses pembuatan regulasi di DPRD itu dibolehkan harusnya di dalam buku kuantum ini. Jadi mereka diperlihatkan secara terbuka gitu. Nah,
Di poin ketiga, di prinsip dasar undang-undang rapat terbuka, dia membahas tentang sebuah panggilan terbuka untuk umum. Jadi, semua dapat diperbolehkan untuk datang ke rapat, yang dimana tujuannya itu untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk berbicara kepada badan publik tentang hal-hal yang tidak tercantum dalam agenda. Jadi, di poin 3 itu meminta, si prinsip undang-undang rapat terbuka ini meminta supaya masyarakat itu diundang, dipanggil untuk memberikan gagasannya, pemikirannya tentang apa yang dibahas di rapat tersebut. Terus poin 4, di prinsip dasar undang-undang rapat terbuka ini itu sesi eksekutif akan digunakan untuk mencari nasihat hukum dan meninjau catatan rahasia. Jadi bukan hanya untuk pemungutan suara aja, tapi di rapat terbuka ini dimungkinkan untuk dicari nasihat hukum mana yang terbaik dan meninjau catatan rahasia yang ada sehingga semua terkritisi seperti itu. Terus kelima, pemberitahuan yang sesuai untuk setiap rapat akan diberikan, biasanya tidak lebih dari 24 jam sebelum rapat, dan agenda serta lokasi rapat akan diumumkan. Jadi apapun rapatnya, apapun yang acara yang mau dibuat di sebuah organisasi harus memberikan materi, waktunya di mana, kapan, jam berapa, sebelum 24 jam sebelumnya, paling lambat 24 jam sebelumnya. Jadi masyarakat, baik pemerintah itu bisa menyiapkan diri, membahas dan menganalisis materi tersebut sebelum diadakan rapat tersebut. Jadi rapat tersebut berlangsung secara kondusif, bukannya pada saat rapat mereka tidak tahu apa-apa. Di buku kuantum ini meminta masyarakat itu udah tahu dan akan membuat rapat yang kondusif jika masyarakat itu lebih tahu. Keenam, untuk setiap rapat akan dibuat notulen atau rekaman tertulis yang memuat uraian yang akurat tentang semua tindakan yang diusulkan, dibahas atau diambil, dan nama-nama anggota yang mengajukan setiap mosi. Jadi semua yang ada di rapat itu, baik proses materi, terus pengambilan keputusan itu direkam, dinotulensi, tidak ada satupun yang terlewat. Karena di rapat terbuka itu semua harus didokumentasikan secara terinci. Lalu 7, risalah atau rekaman rapat apapun kecuali sesi eksekutif harus terbuka untuk pemeriksaan umum paling lambat 3 hari kerja setelah rapat. Jadi tidak hanya direkam, dinotulensikan, tapi rekaman tersebut itu, kesimpulan dan keputusan tersebut itu, data-datanya itu bisa dilakukan peninjauan, pemeriksaan kembali setelah 3 hari terbentuknya keputusan tersebut. Jadi tidak hanya direkam saja, tapi bisa dilakukan pemeriksaan secara terbuka gitu. Lanjut ke strategi kedua, di mana sebuah sindikasi. Sindikasi ini dibuat supaya sebuah organisasi itu tidak monoton. Dia bisa mengetahui sumber masalahnya di mana. Jadi beda sama organisasi sebelumnya itu masih menggunakan bisnis tradisional, bukan sindikasi. Jadi kalau bisnis tradisional sendiri itu dalam struktur hubungannya sendiri itu dia hanya pasokan linier dan dia hanya sebuah tuntutan gitu. Sedangkan kalau sindikasi itu jaringan longgar, dia seperti web, dia luas gitu. Terus kalau peran perusahaannya itu di bisnis tradisional itu tetap, dan di sindikasi itu terus bergeser, tidak tetap gitu, berubah-ubah. Terus nilai yang ditambahkan di bisnis tradisional itu didominasi oleh fisik distribusi, sedangkan sindikasi itu didominasi oleh informasi yang manipulasi. Dengan kalau yang fokus strategis yang di bisnis tradisional itu kekontrolan sumber daya yang langka, sedangkan sindikasi itu memanfaatkan kelimpahan. Terus kalau peran kapabilitas perusahaan itu yang di bisnis tradisional hanya dari sumber keuntungan, tapi kalau sindikasi itu dari produk untuk dijual gitu. Kalau peran outsourcing-nya tuh di bisnis tradisional itu dapat
meningkatkan efisiensinya saja, tapi kalau yang sindikasi itu merakit perusahaan virtual gitu. Nah, pada bab ini apakah para pemimpin berkewajiban untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang rentan? Kemudian apakah mereka perlu mengganti perilaku kepemimpinan tertutup dengan perilaku kepemimpinan terbuka? Jawaban yang jelas adalah ya. Tidak ada pilihan. Nilai kerentanan terlalu mencolok untuk disangkal. Perpindahan ke era informasi membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda dari yang dibutuhkan di era percobaan industri. Dengan demikian, strategi bagi para pemimpin saat ini adalah menilai secara kritis status pribadi mereka dan kemampuan mereka untuk mengasimilasi perilaku rentan dan mengintegrasikannya ke dalam kinerja mereka. Memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan model kepemimpinan terbuka adalah proses jangka panjang yang membutuhkan pemahaman, komitmen, dan ketekunan. Secara etis, mengembangkan keterampilan kepemimpinan terbuka adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak hanya itu, ketika perilaku sukses muncul, para pemimpin akan melihat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perubahan ke model yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dari semua penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan baru bagi setiap pemimpin adalah mampu mengelola informasi yang tersedia, memiliki kompetensi sebagai pencari akses mengenai berbagai informasi, dan menjalin relasi atau membuat hubungan baik. Lebih dalam lagi, seperti yang ditunjukkan pada bab ini, menerangkan bahwa pendekatan terbaik untuk seorang pemimpin saat ini yaitu memahami bahwa perubahan itu terjadi sangat cepat atau terjadi kecepatan perubahan yang tinggi dan membuat sulit untuk kita kontrol. Oleh karena itu, kita harus menerima resiko atau kerentanan dan harus membuat komunikasi terbuka bila diperlukan. Selain itu juga, para pemimpin harus menjadi kompeten dalam mengelola ketidakpastian, mendorong resiko, menghargai keragaman, dan juga berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan prinsip kompleksitas dan menghormati privasi dan batasan pribadi. Dengan meningkatkan kerentanan, maka dapat meningkatkan keunggulan pada kepemimpinan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak ada pemimpin yang dapat mencapai hasil yang diinginkan ini tanpa komitmen dan usaha yang signifikan. Alhamdulillah telah selesai pembawaan materi dari chapter 3 dan 4 buku Quantum Leadership. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.